Halo sahabat, kembali lagi di channel Klise Film, channel yang mereview film-film terkenal sesuai permintaan Anda. Oke, di video kita kali ini kita akan mereview film Thailand yang bergenre drama komedi yang diproduksi pada tahun 2012. Film ini menceritakan seorang wanita karir yang bekerja di sebuah bank yang bernama JNBC, bank asal Jepang yang beroperasi di Thailand. Di bank tersebut terdapat peraturan yang tidak memperbolehkan antar karyawannya memiliki hubungan khusus. Jika melanggar, maka salah satu atau keduanya harus berhenti bekerja. Selama hampir 5 tahun wanita ini dan bawahannya diam-diam berpacaran di belakang karyawan lainnya. Merasa lelah dengan hubungan backstreetnya, mereka akhirnya memilih untuk meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Tapi masalah lain juga muncul, keduanya tidak ada yang mau mengalah keluar dari pekerjaannya usai menikah nanti. Sampai akhirnya mereka berlomba dalam menangani sebuah kasus ATM yang error di kota tersebut. Siapakah yang akan kalah dalam perlombaan ini dan akan keluar dari pekerjaannya? Langsung saja kita simak reviewnya berikut ini. Don't go anywhere. Cerita dimulai dari seorang wanita yang bernama Jeep, merupakan seorang deputi direktur ATM di salah satu bank swasta di kota tersebut. Dia terlihat sedang mereview beberapa karyawan yang akan bekerja di bank itu, tapi kok pertanyaannya itu loh. Setelah itu terlihat suasana kantor seperti biasa lah, ada yang ngerumpi, ada yang ngegosip sana-sini, dan lain sebagainya. Setelah itu muncullah Jeep yang menyuruh semua karyawan untuk rapat mendadak. Dan inilah ATM error. Terlihat Jeep yang tegas mengatakan bahwa perusahaan ini tidak boleh ada pasangan yang saling memiliki hubungan khusus. Dan di rapat itu Jeep memanggil 2 orang yang kedapatan memiliki hubungan khusus karena ada bukti foto yang sangat kuat dan Jeep pun memecatnya. Setelah itu terlihat Sua yang merupakan salah satu karyawan bank di tempat itu juga, yang sedang pulang dari kantor, tapi untuk menuju tempat parkir saja kok jauh sekali ya. Setelah sampai tak disangka ada Jeep di dalam mobil. Ternyata merekalah yang memiliki hubungan khusus itu. Jeep yang sudah tidak tahan lagi dengan hubungannya, meminta keseriusan dari Sua apakah lanjut atau putus saja. Dengan gentlenya Sua langsung mengajak Jeep untuk menuju tempat resepsi dan menentukan tanggal pernikahan mereka. Besoknya ketika sedang bersama di lift, mereka membicarakan soal masa depan karena peraturan bank yang menuntut mereka harus keluar salah satu apabila sudah menikah. Tetapi di antara mereka tidak ada yang mau mengalah. Jeep bilang, kamu saja yang keluar, gajiku kan lebih besar. Tapi Sua menjawab, nggak bisa, yang menjadi tulang punggung kan aku. Kamu saja yang keluar. Sampai direktur perusahaan datang bersama anaknya yang sedikit songong ya, bernama Yo. Yo merupakan anak sekaligus karyawan baru yang sedikit suka dengan Jeep, dan akan dimanfaatkan oleh Sua untuk menyingkirkan Jeep. Ngerti kan maksudnya? Kalau Jeep nanti ketahuan ada hubungan dengan Yo, pasti Jeep dikeluarkan. Di tempat lain terlihat 2 orang karyawan bank IT sedang menginstal software baru di salah satu mesin ATM di kota tersebut. Sebut saja Anton dan Hasan. Anton yang sedang mengerjakan tugasnya, sedangkan Hasan malah asik mendengarkan siaran radio pertandingan sepak bola karena memang di sana ada kick-off laga Buriram melawan Chonburi yang sangat-sangat seru. Karena kedua karyawan itu ingin segera menonton pertandingan tersebut, mereka asal-asalan menginstal software baru walaupun sedikit melenceng dari buku panduan. Malamnya datanglah seorang pemuda bucin yang cool, sebut saja Bud. Bud terlihat sedang menarik uang di ATM milik JNBC tersebut. Narik seperti biasalah. Dan jackpot. Uang yang ditariknya keluar double. Dan akhirnya Bud menarik semua uangnya. Dan dapat 2 kali lipat dong.
Setelah itu dia menelpon Pat, temannya yang sedang menonton sepak bola, dan ingin memberitahukan kepadanya bahwa ada ATM yang memberikan uang double. Karena Pat tidak bisa menjaga volume mulutnya, dia kaget dan berteriak sampai hampir semua supporter bola tersebut menyerbu ATM itu. Besoknya kejadian itu diketahui oleh J melalui bawahan manajernya yang bernama Paco bahwa ada ATM yang error dan bank harus dirugikan 130 baht. Itu kalau dirupiahkan sekitar 57 jutaan lah. Dan Jeep harus menyelesaikan masalahnya dengan cepat dalam 1 minggu. Karena CCTV di lokasi ada sarang burung sama ditempel stiker jam penarikan pada laporan ATM yang gak ada, jadi Jeep sedikit pusing menanganinya. Malamnya yang awalnya Sua ingin memanfaatkan Yo untuk mengeluarkan Jeep, sekarang malah cemburu kepada Yo. Karena Sua mendengar kabar bahwa Jeep dan Yo lah yang ditugaskan keluar kota untuk memecahkan masalah ATM tersebut. Ketika sedang makan malam bersama, Sua yang langsung bertanya kepada Jeep dan menantang Jeep bahwa siapa yang lebih dulu mendapatkan orang-orang yang menarik dana double tersebut, dia akan tetap bekerja di bank itu dan yang kalah harus keluar. Tapi posisi makannya itu sedikit keren.ตู้ ATM ที่ชลบุรีจ่ายเงินเราจำได้นะว่าเธอ Shin kembali ke Put yang sudah semakin keren dan maco karena uang double yang didapatkannya kemarin. Dia membeli sebuah motor monkey mantap yang akan digunakan untuk menjemput kekasihnya, Gob. Gob merupakan anak seorang tukang laundry yang sangat-sangat galak. Ketika Gob beres-beres membantu ibunya, dia sudah tahu bahwa akan dijemput oleh Put tepat jam 12 melalui sebuah surat. Ibunya yang curiga, malah Gobnya makan surat itu. Di tempat lain, Sua yang mencoba memecahkan kasus itu lebih dulu dan mengetahui bahwa tidak adanya petunjuk dalam pencarian nasabah tersebut. Di tempat ATM itu, Sua akhirnya putus asa dan pada saat yang sama dia tidak sengaja menjatuhkan kunci mobilnya ke dalam selokan. Di malam yang sama terlihat Yo yang mencoba merayu Jeep, tapi Jeep ilfil dan langsung mengerjainya. Karena kunci tidak ditemukan, akhirnya Sua menumpang mikrolet untuk pulang ke rumah. Dan ternyata yang ditumpanginya adalah Pat, salah satu orang yang mengambil dana double itu. Ngobrol-ngobrol, Pat sedikit takut ketika tahu bahwa Sua merupakan karyawan bank yang sedang menyelidiki kasus ATM tersebut. Dengan gemetarnya, Pat menurunkan Sua di tempat yang sepi karena dia tahu bahwa dia telah mengambil uang dari ATM itu. Setelah Sua diturunkan karena hari sudah larut malam, dia masuk ke salah satu rumah warga dan tidur di salah satu gudangnya. Ketika sudah pagi, dia terbangun dan mendapati seekor buaya besar di dalam gudang itu. Dikiranya boneka, setelah tahu bahwa itu buaya asli, dia pun pelan-pelan keluar dari gudang itu dan yang terjadi... Sudah masuk kandang buaya, ditembaki pula. Sudah dikira maling nih Suanya. Di tempat lain terlihat Pat yang menemui Put karena ingin memberitahu bahwa kejadian ATM itu sedang diselidiki. Tapi ada adegan aneh antara Gob dan Put di sana. Dan setelah Pat memberitahukan kepada Put tentang kejadian itu, mereka berdua pun merasa takut dan sedikit menghayal ke sana kemari. Di kantor, Sua yang datang dengan keadaan sedikit berantakan langsung masuk ruangan dan menunggu nasabah yang akan datang. Karena memang Sua menyuruh nasabah yang menarik uang pada saat itu datang ke kantor. Tapi satu pun tidak ada yang datang.
karena hari sudah sore dan ketika Sua ingin pulang ke rumah, dia diawasi oleh Food dan Pat yang penasaran tentang Sua. Tapi ada adegan mengharukan di antara mereka. Akhirnya Sua bertemu dengan Pat dan langsung bertanya, "Kenapa ente ninggalin aneh?" Kata Sua, "Apa ninggalin, malahan aneh mau pipis ketika balik ente sudah nggak ada," kata Pat. Tapi tiba-tiba Food datang dan langsung nyeletuk ngomong dan membuat curiga si Sua ini. "Aneh tahu bang siapa yang narik ATM kemarin." Tapi Food memang sedikit kurang sehat mungkin ya. Dia membawa Sua ke tempat orang meninggal. Ketika Jeep ingin pulang, dia melihat lagi daftar transaksi dan menemukan keanehan penarikan. Akhirnya Jeep menemukan satu petunjuk. Besoknya ketika Sua ingin mengambil mobilnya, dia berhadapan dengan polisi karena parkir sembarangan. Tapi dia memiliki ide cemerlang untuk menjadi seorang polisi. Dengan senjata mainan, dia yang sebetulnya curiga dengan Pak Kong dan terus membuntuti-nya. Ternyata Pak Kong akan mengirim daftar identitas terduga pertama kepada Jeep yang ada di sebuah hotel. Memang kalau dilihat Sua ini selalu dapat sial ya. Setelah itu Jeep datang ke rumah kediaman terduga pertama yang ternyata adalah ibunya Gob. Usut punya usut, ternyata memang benar ibunya Gob telah mengambil uang double di ATM tersebut sebelum Food dan Pat. Sua yang tahu bahwa Jeep menyewa sebuah hotel untuk menghindarinya, akhirnya datang ke hotel tersebut. Di sana Sua dan Jeep terlihat sedikit berseteru, tapi masih lucu lah. Besoknya Sua datang ke tempatnya Gob, dan ketika bertemu, Gob seperti melihat malaikat dan langsung menyukai Sua. Supaya Gob mau mengatakan di mana ibunya, mau tidak mau si Sua menuruti beberapa permintaan dari si Gob ini, yaitu dia harus foto private indoor. Setelah bertemu ibunya, akhirnya Sua juga memastikan bahwa memang benar ibunya Gob menjadi salah satu yang mendapatkan dana double itu. Di tempat lain, Jeep yang terlihat ingin naik mikroletnya Pat menolak karena Pat tahu bahwa Jeep salah satu dari agen yang memecahkan masalah ATM itu. Tak diduga dan tak disangka, Pat ternyata pingsan ketika ada ibu-ibu yang membawa katak. Karena memang Pat takut sekali pada katak. Setelah siuman, Pat sudah berada di dalam bank dan langsung teriak, "Bukan saya yang mengambil uang itu." Curigalah Jeep dan Pak Kong yang mendengarkan perkataan itu. Tidak hanya Jeep, Sua yang sedang menyelidiki di rumahnya Gob juga menemukan petunjuk. Ketika mereka selesai foto priwet tadi, ketahuan oleh Food kan yang sakit hati dan meninggalkan sepedanya. Sua bertanya kepada Gob, "Pacarmu pasti orang kaya ya?" "Tidak bang, dia hanya menang lotre katanya kemarin." Akhirnya Jeep dan Sua menemukan masing-masing nasabah lainnya. Jeep menangani Pat dan Sua menangani Food, yang keduanya sama-sama mengaku. ส่งคนมาได้เลยครับมันก็เพื่อนมาอีกเบอร์สี่ครับอัมมาลา Dan secara bersamaan, Jeep dan Sua mencurigai nasabah selanjutnya, yaitu manajernya sendiri, Fakor. Setelah Jeep menginterogasi manajernya dan akhirnya dia mengaku, tapi menurut pengakuannya uang di ATM itu telah habis, jadi dana doublenya tidak keluar. Akhirnya Jeep pergi dan langsung membidik nasabah lainnya untuk diinterogasi dan langsung ke kantor. Di saat bersamaan pula Sua yang juga curiga dengan Pak Kom sudah ada di rumahnya dan langsung menginterogasi Pak Kom lewat telepon. Pak Kom bilang tadi Nona Jeep juga sudah tahu dan dia sedang menuju ke kantor.
Karena hari sudah larut malam, Sua juga menuju ke kantor dan bermaksud mengerjai Jeep. Sesampainya di kantor, karena memang semua karyawan sudah pulang ya, jadi suasana sedikit horor kan. Jeep seperti ketakutan dan terlihat beberapa benda bergerak dan hidup sendiri. Ternyata si Sua sudah sampai duluan. Berniat mengerjai Jeep, malah ketahuan. Disikat kan sama Jeepnya, hajar Jeep. Jeep yang tidak ingin lama-lama dan langsung masuk ke ruang manajer untuk membuka data nama yang sudah dilingkari. Ternyata komputernya sudah dipassword duluan oleh Sua. Gagal dong Jeep membukanya dan mereka pun balik ke hotel. Di hotel mereka saling memiliki rencana untuk datang lebih dulu ke kantor besok paginya. Diawali dari Sua yang mengisi obat tidur di minumannya Jeep. Ternyata Jeep curiga dan langsung menyuruhnya meminum juga. Berbagai cara mereka lakukan untuk menghilangkan rasa ngantuk. Sampai-sampai sempat ingin ber-AC lole tapi nggak jadi. Dan akhirnya Jeep pun tidur. Besoknya Sua langsung gas ke kantor dan mengambil data nasabah terakhir. Tapi setelah mengunci Jeep di kamar mandi ya, cek ternyata nasabah terakhirnya bapak yang memiliki buaya itu. Sua pun membeli tembakan mainan lagi untuk jaga-jaga. Di hotel akhirnya Jeep berhasil keluar dan langsung menelpon polisi. Sua yang baru saja keluar dari tempat mainan langsung disergap dan dibawa ke penjara. Kejam banget nih Jeepnya nih. Singkat cerita, Jeep pun sampai di kantor dan langsung menuju ruang manajer. Tapi kok komputernya masih dipassword ya? Dengan tebakan jitu, akhirnya Jeep dan manajernya bisa membuka komputer tersebut. Sua yang mengetahui bahwa Jeep sudah membuka dan tahu nasabah selanjutnya, memperingatkan Jeep agar jangan ke sana karena sangat-sangat berbahaya. Jeep yang tidak peduli terus menuju ke tempat itu. Sua yang sudah dilepaskan oleh ibunya Gop karena berani menjamin bahwa Sua bukan seorang penjahat. Mendengar percakapan telepon antara Sua dan Jeep dan sadar Jeep akan pergi ke rumah yang punya buaya itu, sebut saja namanya Pak Bangbang ya. Pak Bangbang ternyata mantan suami dari ibunya Gop alias ayah kandungnya Gop. Sua, ibu Gop, dan Gop sendiri langsung menuju ke tempat Pak Bangbang, diantar oleh Put dan Pet. Jadi semuanya ikut nih ya. Menyusul si Jeep yang sudah lebih dulu ke sana. Sesampainya di sana, Jeep pelan-pelan masuk dan dia menuju ke gudang tempat buaya itu. Ketika dia melihat buaya itu, lagi-lagi dia mengira itu adalah buaya mainan. Dia meletakkan kunci di mulut buayanya. Dan buaya itu pun keluar bersama dengan Pak Bangbang. Pas sekali timingnya, Sua datang dan memeluk Jeep. Sua yang menembaki Pak Bambang dengan pistol mainan, sehingga Pak Bambang melepaskan satu tembakan asal dan yang terjadi... ketembak dong buayanya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Masa sakit coy. Sontak saja semua warga rumah sakit itu pun kaget dan berhamburan. Sampai di ruang operasi, dokter itu pun mau aja sih ngoperasi buaya. Dan akhirnya buaya pun tewas. Tewasnya pun karena tersedak kunci ternyata ya. Di resepsionis, Jeep merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan menanyakan yang sebenarnya kepada mereka semua. Setelah Jeep mendapatkan semua jawaban dari nasabah yang melakukan penarikan double itu dan merekamnya melalui handphone. Setelah itu, Gop dan Put berulah lagi. Keesokan harinya, Jeep yang sudah yakin bisa mendapat bukti nasabah penarikan double dan akan memberikan rekaman itu kepada Pak Pimpinan. Tapi ada rasa ragu dan takut, akhirnya dia pun kembali mengambil rekaman itu. Tapi yang diambil adalah... endingnya ada sesi berantem dulu loh. Jadi begini. Kemarin Jeep bilang kepada semua nasabah bahwa semuanya akan ditanggung oleh pihak bank karena merupakan kelalaian bank.
Tetapi besoknya mereka pun ditelepon oleh pihak bank untuk mengembalikan dananya. Jadi Sua yang tidak ingin masalahnya berlarut-larut, Sua pun dengan sukarela meminjamkan uangnya kepada semua nasabah, yaitu 4 orang, untuk mengembalikan dananya. Nah, uang yang dipakai itu adalah uang pernikahannya. Ngamuklah si Jip dan langsung putus dengan Sua. Pada saat yang bersamaan ketika di mobil bersama Yo tidak sengaja menemukan surat mesra dari Sua ke Jip dan langsung diserahkan ke pimpinan. Akhirnya Jip pun mengundurkan diri tanpa sepengetahuan dari Sua. Sua pun galau dan tibalah hari yang seharusnya mereka melakukan resepsi pernikahan. จิ๊บลาออกเอง Sua yang pergi ke salah satu klub malam dan dia mendapati Jip juga ada di sana. Akhirnya mereka pun ngobrol dan saling menyalahkan diri sendiri. Sua yang meminta kesempatan kepada Jip sekali lagi, akhirnya menerima Sua kembali. Dan film pun tamat. Untung endingnya happy nih. Film yang sangat-sangat menghibur, ceritanya yang singkat dan mengambil tema sebuah kesalahan menjadi sebuah pertarungan yang diakhiri dengan hubungan yang saling memaafkan. Keren gak? Jangan lupa ya, ingat tonton film aslinya karena pasti kelucuannya itu jadi lebih seru lah. Like jika kalian suka, subscribe untuk tidak ketinggalan review terbaru, dan komen untuk request film yang kalian sukai. Terima kasih.